Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya untuk zodiak Sagittarius, Aries, Leo untuk 10 hari ke depan ya untuk elemen api. Yuk kita lihat yuk untuk zodiak Sagittarius dulu ya, kita lihat ya bareng-bareng. Kehidupan zodiak Sagittarius di 10 hari ke depan. Ini berlaku untuk dari awal April ya, tanggal 1 April sampai 13 April atau 12 April, 13 April lah. Kehidupan zodiak Sagittarius di 10 hari ke depan. Ada apa coba kita lihat bareng-bareng, semoga baik. Zodiak Sagittarius ini ada yang kalian tuh ada yang mendapatkan seperti keuangan yang tidak terduga. Ini bisa dari misalnya ada warisan keluarga, mungkin tidak terlalu banyak tapi ada. Terus bisa juga ada hadiah dari suami atau dari bos kalian ya. Bisa juga ada orang yang mungkin misalnya ada teman atau sahabat atau, tapi ini lebih ke memegang keuangan ya. Sepertinya ada bonus atau ada keuangan yang tidak terduga datang. Bisa juga ini karena karir kalian lagi banyak mendapatkan kesuksesan. Bisa juga kalian itu seperti habis merayakan keberhasilan dalam pekerjaan. Misalnya kalian ada pembuatan apa, ada tender apa gitu, jadi seperti dirayakan karena memang udah selesai dan tinggal nuai hasilnya, seperti itu ya. Terus di sini juga banyak dari kalian yang memang menabur benih kesuksesan ini dengan kerja keras, dengan kemandirian, dengan kekuatan dalam hal pikiran ataupun ide-ide kalian, dan itu membuahkan hasil yang sangat baik sehingga kalian di awal April ini seperti mendapatkan berkah rezeki ya dari hasil kerja keras kalian selama ini. Bisa ada tender yang memang benar-benar selesai dan berhasil dan benar-benar dananya itu cair. Ada juga yang memang ada bonus atau misalnya ada penghargaan dari keberhasilan kalian gitu. Itu yang benar-benar itu lebih ke keuangan ya, lebih ke keuangan, dan istilahnya ada peningkatan karir atau peningkatan misalnya nama kalian menjadi semakin lebih baik, entah di bidang pekerjaan ataupun di bidang misalnya lebih ke orang-orang yang kerja di perkantoran, di perbankan, ataupun ada juga yang di bidang seperti kontraktor atau pembangunan, seperti itu. Jadi di antara kalian itu banyak memegang kendali untuk berbagai permasalahan usaha ataupun pekerjaan, dan itu membuahkan banyak ide-ide yang sangat baik, dan hasilnya itu kalian banyak mensejahterakan para karyawan kalian. Kalau bagi peternak ini banyak lagi menuai hasil ya, seperti misalnya 7 bulan ke belakang ini kalian istilahnya mengurus ternak dan sekarang menuai hasilnya seperti menjualnya gitu. Ini lebih ke seperti kambing, sapi gitu. Kalau ayam ya memang kalau ayam kan sehari-hari ya, dan itu benar-benar menjadi apa ya, seperti kekuasaan dalam bisnis usaha ataupun keuangan itu jadi kendali kalian. Kalian menjadi pemimpin yang benar-benar tangguh ya di saat-saat seperti ini. Kalian bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam pekerjaan ataupun usaha kalian, dan kalian bisa bertahan dengan kondisi pandemi ini dengan berbagai
keahlian kalian dalam menata segala hal, dalam keuangan, dalam strategi, misalnya di usaha ataupun pekerjaan, itu benar-benar membuat kalian jadi semakin tangguh dalam pekerjaan ataupun dalam keuangan kalian. Kalian benar-benar meninggalkan segala setak kemarin ya, atau istilah bisa juga merekrut banyak karyawan lagi, atau misalnya yang berdagang itu banyak mempunyai modal lagi untuk menambah misalnya usaha kalian lebih maju lagi, lebih bagus lagi, atau barang juga mungkin lebih bertambah lagi. Tapi ini ada juga yang misalnya yang kerja di luar negeri, mungkin lagi ada rezeki ya, rezeki tambahan, ada bonus dari mungkin dari bos-bos kalian ya, sehingga kalian bisa membeli apa yang kalian mau, mungkin seperti kendaraan ataupun membangun rumah sepertinya. Tapi ada beberapa juga di antara kalian ini zodiak Sagittarius yang memang lagi sakit keras, benar-benar sangat terpuruk dengan keuangan ataupun dengan kesehatan ya di sini. Jadi benar-benar butuh pertolongan orang-orang di sekeliling kalian, tapi kalian selama ini belum mendapatkan pertolongan ataupun jalan keluar dari kesusahan kalian. Tetapi ada beberapa juga yang memang datang ke kalian untuk menolong, mungkin di sekitar tanggal 5 ataupun tanggal 7 April ini, untuk benar-benar menolong kalian, misalnya membawa kalian untuk berobat atau memberikan kalian pinjaman uang gitu, atau misalnya kalau ada yang stuck lagi nggak punya kerjaan, seperti diajak bekerja oleh teman atau saudara seperti kerabat kalian. Jadi Sagittarius ini ada juga kalian yang memang benar-benar baru pulang dari merantau, misalnya pulang dari Jakarta atau dari luar negeri, dan benar-benar kalian ini membawa hasil yang sangat baik, membawa keuangan yang sangat baik, dan kalian punya banyak rencana ya, lebih ke untuk membuka usaha baru ataupun membangun rumah sepertinya itu. Untuk zodiak Sagittarius, semoga resonate ya untuk kehidupannya, disesuaikan aja mana yang resonate buat kalian, karena ini kan saya melihat kehidupan banyak orang yang sesuainya yang mana. Terus bagi yang terapi ini benar-benar harus bersabar memang di bulan April atau di 10 hari ke depan ini, karena penghasilan kalian sangat menurun banyak ya. Lebih baik menurut saya kalian banting setir dulu ke cari kerjaan lain yang lebih menghasilkan lagi yang kalian kuasai gitu untuk sementara ini, sampai mungkin 2 atau 3 bulan ke depan. Bagi yang berpasangan ataupun bagi yang single parent, ini bagi percintaannya di zodiak Sagittarius ini, untuk yang berpasangan ini baik-baik aja ya, karena lagi banyak rezeki, lagi banyak kemudahan. Kalaupun ada yang sakit juga mungkin ada pertolongan ya dari sanak saudara atau teman, atau mungkin kalian ada rezeki yang tidak terduga, misalnya bisa menjual sesuatu yang kalian punya gitu. Bisa juga ada pertolongan dari orang-orang di sekeliling kalian. Tapi kalau bagi yang lajang ini memang seperti belum, kalau untuk keserius sih belum kelihatan, tapi kalau untuk bertemu dengan kawan-kawan atau teman lama mungkin iya ya. Kalau untuk single parent ini lagi mencari banyak rezeki, dan ada beberapa single parent yang bisa membeli kendaraan ataupun bisa membangun rumah. Ini terutama yang memang punya usaha yang sekarang lagi pesat itunya penjualannya, dan ada juga yang memang baru datang dari luar negeri. Untuk single parent ini baik laki-laki ataupun perempuan, tapi hati-hati dengan keuangan kalian, karena kalau tidak bisa mengendalikannya bisa cepat habis, dan kerja kalian itu bisa percuma dan enggak ada hasil apapun. Segitu aja kali ya untuk Sagittarius di bulan, mungkin lebih tepatnya tanggal 1 April sampai tanggal 13 April ini berlakunya. Semoga yang baik-baiknya resonate, dan semoga apa yang saya sampaikan yang kurang baiknya semoga jadi arahan untuk kalian lebih berhati-hati lagi. Kita lihat kehidupan zodiak Aries di 10 hari ke depan. Kita lihat bareng-bareng yuk.
apa yang ada di kehidupan zodiak Aries di 10 hari ke depan. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan banyak jalan keluar dari apapun yang kalian hadapi. Untuk zodiak Aries di 10 hari ke depan ya, kehidupannya ini seperti lagi memegang keuangan atau memegang jabatan atau diberikan kepercayaan oleh seseorang. Bisa juga kepercayaan mengelola usaha, bisa diusaha di bidang lebih ke kuliner atau kue atau kafe kopi atau misalnya pakaian, lebih ke situ ya. Jadi kalian lagi dipercaya untuk memegang perusahaan itu atau usaha itu, dan itu akan menghasilkan banyak rezeki nanti mungkin di akhir April ya, lebih tepatnya ya. Dan ada beberapa juga yang lagi mendapatkan kebahagiaan, mungkin adanya kenaikan jabatan atau misalnya ada benar-benar tawaran pekerjaan yang sangat baik ya. Mungkin kalian lagi kerja di kantor A, terus ada ditawarin lagi pekerjaan di kantor B, dan itu kedudukannya lebih baik dan juga keuangannya juga lebih baik dan prospek karir kalian lebih baik juga. Jadi itu benar-benar kalian lagi memegang kendali baik usaha, pekerjaan, lagi ada keberuntungan sangat baik ya. Dan itu benar-benar hasil kerja keras kalian. Tetapi kalian harus hati-hati dengan orang-orang yang di sekeliling kalian yang mungkin tidak suka dengan keberhasilan kalian ya. Mungkin mereka pura-pura baik, sebenarnya juga ingin mengambil atau menjatuhkan kalian gitu. Jadi kalian harus berhati-hati juga. Dan walaupun kalian udah merasa bisa di satu posisi, misalnya bisa menguasai posisi itu, kalian harus benar-benar hati-hati karena berbagai jebakan atau berbagai tipu muslihat itu selalu ada aja, terutama di bidang perkantoran atau di bidang pemerintahan atau misalnya kalau di bidang ternak mungkin aman-aman aja ya, kalau di bidang dagang juga aman-aman aja. Cuman kalian harus lebih hati-hati untuk mengelola keuangan di bidang yang dagang, karena takutnya kalian ini terlalu mempercayakan kepada seseorang. Jadi misalnya barang dulu dikasih terlalu banyak, jadi untuk pemasukannya belum. Misalnya gini, barang kalian itu misalnya 50 piece, jadi yang dibayar tuh baru 10 piece gitu. Jadi orang harus hati-hati untuk itu, takutnya pembayarannya macet dan itu mengganggu sekali untuk kelancaran usaha kalian ya. Dan ada beberapa juga yang memang baru datang dari perantauan, bisa dari Jakarta, bisa dari luar kota, atau bisa juga dari luar negeri, dan berkumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, suami istri ya, sanak pemilik, orang tua. Dan itu benar-benar membawa berkah rezeki yang berlimpah untuk kalian istilahnya, karena kalian itu seperti membawa rezeki ya dari perantauan ini, membawa keberkahan. Dan ada beberapa yang memang lagi kesulitan, kebingungan, seperti ada bantuan keuangan ataupun bantuan secara usaha ataupun pekerjaan dari orang-orang terdekat. Dan ada juga beberapa yang lagi stuck dalam usaha ataupun pekerjaan. Ada juga yang lagi sakit keras, lagi benar-benar sangat kekurangan deh secara keuangan ataupun kesehatan juga sangat ngedrop ya saat ini. Dan itu benar-benar membuat jiwa kalian sangat sulit untuk bertahan ya, terutama mungkin ini yang tinggal di perantauan atau misalnya yang tinggal dimanapun yang memang keuangannya juga stuck, kesehatannya juga stuck, terganggu, sakit keras mungkin. Dan ini benar-benar kalian butuh pertolongan, dan mudah-mudahan di 10 hari ke depan ini ada pertolongan dari orang-orang di sekeliling kalian, terutama dari sanak saudara yang baru datang dari perantauan ya, ataupun dari manapun gitu, pertolongan itu. Dan ada beberapa juga yang memang merasa terjolimi dengan keadaan, dengan lingkungan dan orang-orang di sekeliling kalian yang menurut kalian itu terlalu memojokkan kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang dikucilkan oleh keluarga
ataupun mungkin dijolimi atau kena fitnah di perusahaan atau di pekerjaan, atau ada kebangkrutan di usaha, dan itu benar-benar membuat kalian sangat sedih ya, sangat setak, sangat bimbang ya untuk zodiak Aries ini. Tapi mudah-mudahan secepatnya ada pertolongan ya, dan ada misalnya ada jalan keluar dari segala permasalahan kalian. Tetapi sepertinya di sini kalau misalnya ada kebangkrutan dalam usaha, ada pinjaman uang, bisa dari sanak saudara, bisa dari teman, bisa juga dari bank ya, pinjaman dari bank. Itu mungkin jalan keluarnya ya. Dan itu benar-benar mengakhiri segala kesusahan kalian selama ini. Kalian bisa bangkit lagi, dan kalian juga semakin, kalau misalnya yang berumah tangga juga semakin rukun, semakin benar-benar saling menyayangi ya, saling mengasihi, dan saling sepenanggungan, susah senang tuh bareng-bareng gitu. Usaha bangkrut ditanggung bareng-bareng, berjuang bareng-bareng lagi, dan pada akhirnya ada keberkahan, ada roda keberuntungan untuk kalian. Dan mungkin yang tadinya usahanya stuck, mungkin mulai ada kemajuan ya. Ada beberapa misalnya job atau tawaran-tawaran yang memang menguntungkan buat kalian. Ada juga beberapa yang memang tadinya nggak punya kerjaan, benar-benar sangat terlantar, hampir terlantar ya, bisa juga di perantauan atau di luar negeri. Ini akan ada pertolongan, mungkin akan ada yang menawari pekerjaan, walaupun mungkin nggak terlalu baik dulu, tapi akan membawa kebaikan ke depannya untuk kalian, membuat kalian tidak terlantar lagi, dan ada pekerjaan, ada seperti pemasukan keuangan yang lumayan baik lagi, dan itu membuat kehidupan kalian stabil lagi ya. Terus ada beberapa ini orang politik yang mendapatkan keberuntungan, beberapa yang diangkat naik jabatan, ada juga beberapa yang memang seperti lepas dari segala permasalahan gitu, misalnya permasalahan apapun itu. Dan ada beberapa yang memang yang berurusan dengan seperti kontraktor atau perbankan, ini seperti lagi ada, kalau perbankan itu seperti ada kenaikan pangkat ataupun jabatan ya. Kalau misalnya kontraktor ini ada seperti tender yang didapatkan, atau istilahnya kayak kedatangan kontrak ya, untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar membuat kalian akan beruntung nantinya. Walaupun mungkin belum saat ini yang kalian rasakan, tapi udah terasa, misalnya udah ada jalan untuk kalian mendapatkan itu. Dilancarkan, dimudahkan ya. Dan untuk para petani di sini harusnya untuk lebih banyak istilahnya seperti sayur atau buah gitu nanamnya. Kalau penataannya sih masih datar-datar aja sih untuk 10 hari ke depan. Cuma ini kalau bagi terapi-terapi ini, untuk berbagai terapi, untuk akupuntur ataupun untuk totok, untuk terapi pijit, itu sebaiknya kalian ditambah dengan pekerjaan yang lain gitu. Karena dari beberapa zodiak yang saya baca, untuk terapi ini sangat menurun ya pendapatannya, dan itu benar-benar harus banting setir mencari pekerjaan lain yang memang kalian kuasai, bisa berdagang, bisa misalnya di bidang jasa dulu, apapun itu yang kalian kuasai, karena ini ada indikasi sangat kurang ya untuk pendapatan ya. Mungkin itu aja buat zodiak Aries. Sekarang kita zodiak Leo ya, kehidupannya seperti apa, kehidupan zodiak Leo di 10 hari ke depan. Semoga baik, semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channelku biar lebih maju lagi dan bisa bermanfaat buat kalian, semoga ya. Ini untuk zodiak Leo di 10 hari ke depan, ini lagi banyak kebingungan, banyak kesedihan, banyak penderitaan. Ada juga yang lagi stuck secara keuangan, secara pekerjaan. Ada juga yang ada ditinggal meninggal. Ada juga yang lagi benar-benar broken heart karena putus cinta atau pertengkaran dalam rumah tangga. Ada juga dalam kegagalan usaha. Jadi benar-benar sangat
terpukul sekali ya, sangat sangat melelahkan gitu, baik fisik ataupun pikiran kalian. Itu benar-benar membuat kalian merasa sangat sedih, sangat nggak tahu harus ngomong apa dan harus minta tolong kepada siapa. Tetapi dari situlah kalian punya kepercayaan diri lagi, kalian memasrahkan semuanya kepada Tuhan, dan itu menumbuhkan segala semangat ataupun segala harapan-harapan kalian lagi. Walaupun memang saat ini kalian tuh belum punya planning ke depannya harus bagaimana dan harus apa yang harus dilakukan, tetapi di 10 hari ke depan ini mungkin antara 5 atau 6 April ada pertolongan dari seseorang yang benar-benar membawa bantuan, bisa di bidang pekerjaan, bisa di bidang menawarkan bantuan secara misalnya bagi yang sakit itu untuk berobat, keuangan untuk berobat, dan itu benar-benar kalian terus berdoa meminta jalan keluar dari segala permasalahan kalian, dan benar-benar kalian merasa lelah dengan semua yang kalian alami, baik pekerjaan ataupun kesehatan kalian benar-benar sangat, ada yang benar-benar sakit parah ya di sini. Dan itu benar-benar kalian berjuang sekuat tenaga bagi yang memang belum mempunyai pekerjaan untuk mencari pekerjaan baru, dan terus menanyakan misalnya ke teman kerabat untuk meminta pekerjaan gitu kan. Bagi yang sakit ini benar-benar lagi parah sakitnya, ada juga yang memang meninggal ya di sini. Ada kesedihan yang sangat dalam, tetapi ada juga beberapa yang memang yang nggak punya pekerjaan ini seperti dipertemukan dengan orang-orang yang memang benar-benar bisa membantu kalian secara pekerjaan ataupun keuangan, dan itu benar-benar membawa berkah rezeki yang berlimpah ya, atau membersihkan segala, mengakhiri segala kesusahan, kesedihan kalian, dan orang itu membawa berkah rezeki, bisa juga pekerjaan, bisa juga tawaran usaha, ataupun bisa juga memang pinjaman uang ya. Walaupun memang ini sifatnya seperti cepat, tapi akan berdampak besar ke depannya untuk kalian, terutama ditawarin pekerjaan atau diajak usaha, atau bagi yang memang dikasih pinjaman uang untuk berobat atau apapun itu, seenggaknya bisa melepaskan beban kalian untuk sementara. Seperti itu ya untuk Leo. Mungkin ini sepertinya agak kurang enak ya didengarnya. Semoga diberi kesabaran, dan semoga yang belum mendapatkan pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Dan kalau yang mau mencari pekerjaan, saya saranin untuk di bidang seperti, coba kalian melamar seperti di kuliner atau di perbankan, atau misalnya di administrasi staf kantor, atau misalnya kalian coba seperti buka usaha ya, atau misalnya buka usaha, atau misalnya